Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Diraya Salamai, dan di dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah teori dan alasan saya menggunakan teori tersebut pada tugas outline di mata kuliah teori komunikasi yang diampu oleh Ibu Dea Faranida. Mungkin sebelum masuk ke dalam teori penelitian, di sini saya akan membahas konsep penelitian saya sebelumnya terlebih dahulu. Jadi, ide penelitian saya di sini awalnya saya dapat dari adanya sebuah kontroversi perilisan sebuah film yang memang bergenre LGBT dengan judul Kucumbu Tubuh Indahku karya Garin Nugroho. Film ini sempat ditolak oleh beberapa ormas seperti Front Pembela Islam di 3 kota di Indonesia, seperti di Semarang, di Palembang, dan juga di Padang. Alasan mereka menolak tayangnya film ini ialah karena mereka menganggap bahwa film ini dapat merubah persepsi masyarakat untuk tertarik menjadi seorang LGBT atau mungkin lebih mengungkapkan jati dirinya yang memang seorang LGBT. Ya, karena mungkin individu akan merasa terwakilkan melalui film tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini saya meminta beberapa responden untuk menonton film Kucumbu Tubuh Indahku dan meminta mereka untuk memberikan pendapatnya saat setelah menonton film tersebut. Baik, mungkin kita bisa langsung membahas tentang teori yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Untuk teori yang pertama adalah teori budaya pendamping atau socio-cultural theory. Menurut Mark Orby, teori budaya pendamping menjelaskan mengenai percakapan antara kelompok dominan dan kelompok yang terwakilkan. Misalnya kaum LGBT, kemudian anak jalanan, anak punk, dan sebagainya. Teori ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman bagaimana anggota kelompok budaya mengatasi perbedaan budaya mereka dengan budaya lainnya. Alasan saya memilih teori budaya pendamping atau socio-cultural theory ialah karena tujuan awal dilakukannya penelitian ini memang berfokus kepada responden yang saya minta untuk memberikan pendapatnya terhadap film Kucumbu Tubuh Indahku dan kontroversi saat perilisan film tersebut. Karena di sini saya ingin bersikap secara adil dengan membiarkan semua golongan, termasuk kaum LGBT itu sendiri, untuk memberikan pendapatnya. Jadi, hasil penelitian saya di sini memang tidak ditujukan untuk menghakimi pihak atau golongan manapun. Nah, sedangkan teori kedua yang saya gunakan adalah teori belajar atau behaviorism theory. Menurut Jets and Berliner, teori belajar merupakan teori yang membahas mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi, teori ini menitikberatkan pada perilaku atau karakter yang tampak sebagai hasil belajar dari sebuah pengalaman yang pernah individu rasakan sebelumnya. Sedangkan teori belajar di sini saya pilih karena responden tentu lebih melihat dari sisi pengalaman atau kejadian tak terlupakan di masa lalu dalam memberikan pendapatnya. Karena di sini saya mengelompokkan responden menjadi 3 kategori. Untuk kategori yang pertama merupakan memang seorang kaum LGBT. Sedangkan kategori yang kedua merupakan seseorang yang bersikap netral atau biasa-biasa saja dalam memandang kaum LGBT ataupun fenomena LGBT. Kemudian untuk kategori yang ketiga ialah seseorang atau individu yang sangat tidak menyukai kaum LGBT dan fenomena LGBT. Nah, di sini saya berpendapat bahwa apapun pendapat yang mereka berikan tentu memiliki dasar, entah itu dari pemikiran mereka maupun dari pengalaman mereka. Namun, saya sempat mempertimbangkan untuk mengganti teori behaviorism tadi menjadi teori analisis penerimaan atau reception analysis theory. Hal ini saya tinjau dari cara saya meminta responden untuk menonton film Kucumbu Tubuh Indahku. Anggaplah seperti ini. Responden tidak melihat sebuah konten atau bentuk dari sisi pengalaman mereka, namun dari sisi pemikiran atau bagaimana cara mereka berpikir. Nah, jadi saat saya meminta mereka untuk menonton film tersebut dan memberikan pendapatnya, otomatis otak mereka dipaksa untuk berpikir dan menganalisis beberapa adegan di dalam film Kucumbu Tubuh Indahku. Karena pada dasarnya, teori ini memang berfokus pada bagaimana khalayak memaknai bentuk konten tertentu, atau kalau kita kaitkan dengan film ini, dengan penelitian ini, adegan-adegan yang di dalam film tersebutlah konten atau bentuk tertentu. Tapi hal ini masih saya pikirkan, karena bagi saya tidak semua responden itu menilai dari pemikiran mereka ataupun dari pengalaman mereka. Bahkan bisa saja ada responden yang menilai dari pemikiran mereka sekaligus dari pengalaman mereka.
Untuk penelitian saya, sejauh ini dari hasil data yang saya dapatkan, ketiga responden memang mengaku berpendapat berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Pergantian teori ini saya pikirkan jika nanti saya masih menggunakan konsep penelitian ini, saya akan menambah responden ataupun menambah kategori. Jadi, hal ini saya lakukan untuk memperluas wawasan saya melalui pendapat-pendapat yang saya lakukan dari hasil wawancara saya kepada responden. Baiklah, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.